pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu, sobat-sobat YouTuber. Tuhan senantiasa memelihara dan berkenan, memberikan dan berkat. Pemasang mengajak alam semesta dan orang-orang benar beribadah yang menaikkan pujian syukur kepada Allah. Mari kita dengan Mazmur 97. Tuhan adalah kerajaan. Dialah bumi bersorak-sorak, dialah bumi bersorak-sorak. Allah dan Tuhan ada seperti Dia. Dia dan Tuhan ada berkuasa. Mari menjalan di hadapannya dan mengusir lawan-lawan. Kira-kiranya terang dunia, kami melihatnya dari sekitar. Gunung-gunung seperti ini hadapan kami. Biarlah Tuhan orang yang beribadah kepada paku dan mendapat malu. Orang yang menugaskan diri karena berhala-berhala segala alas tersebut kepadanya. Yang sebenarnya dan segala diri berdoa. Hai orang-orang yang mati Tuhan, bencilah kejahatan. Dalam bulan DKJ 159 dan 92. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Paskah ke-7 ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Terimalah ucapan salamnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Lalu sore, ada kalanya kita merasakan belenggu-belenggu kehidupan ini berat, menjadikan kita terpasung dan terbendur seolah tidak dapat melepaskan diri dan merasakan kelepasan. Namun kasih setia Tuhan memberikan harapan dan mampu melepaskan kita. Pada saat ini kita merasa bebas dari belenggu, aman dan berdamai. Semata karena Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Kesetiaan Tuhan terhadap umat-Nya dinyatakan melalui pembebasan lepasan. Dia menyatakan kebenaran, keadilannya serta memberikan harapan bagi setiap orang yang percaya serta bersandar kepada. Mari kita berikan PKC Bangsa, menyanyikan kasih setia. Nyanyikan dia selamanya, selamanya. Nyanyikan dia Tuhan selamanya, dan zamannya. Yang
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan setia Tuhan selamanya dan selamanya. Nyanyikan setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Lanjut baca temu kasih setiamu turunkan. Lanjut baca temu nyanyikan setia selamanya, selamanya. Nyanyikan setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Tuhan, inilah doa kami. Inilah apa yang menjadi keluh kesah kami. Yang tentu pernah kami menyimpan kesalahan, kepahitan yang luka yang terpelihara dalam hati kami. Kiranya hari ini kami menyerahkan sepenuh hati segala penyesalan ini melalui pertobatan dalam ibadah. Kiranya Tuhan Maha Pengampun Pemurah menerima segenap doa-doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan pengakuan dosa kami. Amin. Terimalah berita anugerah, saudara. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Tentu pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya yang agung dan mulia saat ini. Terimalah sabdanya di Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jangan sia-siakan, bahkan ragu pengorbanannya bagi kita. Tetaplah setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Baik bagimu. Karena Tuhan sanggup, Dia juga sanggup memberikan pengampunan. Sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhan menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhan sanggup menyelamatkanku. Dan jujur dipulihkan, dibuka begu, yang buta dijadikan, yang lumpuh
sanggup, tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicerikan, yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Melewatkan kami dari segala perkara derita. Engkau sanggup juga memberikan kami pemulihan dari kepahitan kami. Dan oleh sebab itu kiranya hari ini Engkau memberikan bekal kami untuk kami kuat dalam menghadapi segala derita dalam pergumulan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kami selama sepekan, karena kami akan melewati di hari-hari turunnya Roh Kudus. Tuhan berkati kami supaya kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami lakukan dan kami laksanakan senantiasa diberkati. Saudara-saudara kami yang akan membacakan leksionari, kiranya berkenan menjadi pembanding bagi kami, supaya kami bisa menggenapi segala apa yang menjadi firman Allah. Lingkungi tempat ini dan kuasai Roh Kudus tempat ini. Kami mohon Engkau yang akan menjauhkan dari roh kegelapan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat-Mu mengalir. Haleluya. Amin. Pembaca leksionari. Perempuan yang mempunyai roh penuh, dengan teman-temannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami sendiri dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling ke belakang berkata kepada Roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Kepala penjara itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan ringan, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menjerat mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Kristen tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak Yahudi menentang mereka, lalu membesar kota itu
menggurui, memoyakkan kakinya, pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang, memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasangan yang kuat. Tetapi kita kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lainnya. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Maka akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu berjalan dari pintunya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus perjalanan hendak membunuh diri karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawanya lalu berlari masuk dengan gentar sesungguh. Seluruhnya dia di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka berdua sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan istri rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh hilur mereka. Seketika itu juga dia dan keluarganya membeli diri gratis. Lalu dia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan dia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian teman-teman. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Ya. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka-cita. Allah dari kalangan dan hubungan api menjala di hadapannya dan menghanguskan para lawan-lawannya sekeliling.
Zat-zatnya menandai dunia, bumi melihatnya terbelah. Gunung-gunung lurus seperti lilin di hadapan Tuhan, dan di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit berjalan bagiannya, dan segala bangsa dia. Semua orang beribadah kepada patung akan mendapat palu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion dengannya bersuka-cita, putri-putri yang bersorak, mereka mampu sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bersikap kesehatan, dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari orang-orang. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya. Amin. Sesungguhnya aku akan segera dan aku membawa pasti untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membantu Tuhannya. Mereka akan memperoleh hak atas kebenaran kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang tunggal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dari setiap orang yang menyembah kita dan yang melakukannya menjadi dua. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tuhan, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang dunia. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan buat dari Tuhan. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. 17 ayat 20 dan 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka
sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, serta melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita telah melalui Paskah ke-7. Dan Paskah ke-7 ini kita bersama-sama akan beranjak melewati pula untuk merasakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Dan tentu demikian waktu sejenak untuk kita merenungkan bersama-sama bagaimana cinta kasihnya Tuhan itu melengkapi kita. Terlebih dengan tema terlepas dari belenggu. Saudara-saudara, dalam konteks kiasan belenggu, Bapak Ibu yang terkasih, ini merujuk kepada sesuatu yang diikat, ya, merujuk pada satu hal yang membatasi kebebasan. Dan juga seperti ketika orang terikat pasti akan terjajah dan dia melekat, tidak bisa bebas secara struktural, baik jiwa maupun raganya. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita, bagaimana kita saat-saat dalam kondisi derita. Tentu kita dihadapi dengan kondisi keterikatan diri atas keduniawian yang ada, atas kedagingan yang kita miliki, sehingga ketika kita melihat luarnya, raga kita kayak terikat, kaki terikat, tangan terikat, mulut terikat, mata terikat, sehingga telinga pun juga tertutup. Terasa bahwa orang itu tidak mampu bebas, apalagi jiwanya. Ini baru raganya, terlebih jiwanya. Dia terkunci oleh roh jahat, oleh roh kedagingan, oleh sifat-sifat tabiat buruk manusia. Nah, ini yang membuat mereka atau orang percaya itu terbelenggu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita terlepas dari belenggu itu? Tentu saja Bapak Ibu, kalau merasakan terbelenggu, kita nggak bisa bebas seperti hewan. Terikat di kandang, terikat, lalu mau keluar sana, nggak boleh tuannya, dan di situ hanya kasih makan. Manusia apalagi yang terpenjara, hanya cukup melakukan aturan-aturan di situ, udah bisa keluar bebas, dan dia terpaut dengan kebutuhan, keinginan, ingin bebas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana dua hal yang tadi kita tidak terjebak.
Hal-hal yang sepatnya semua harus diekspresikan. Yang suatu hal yang tidak ingin satu itu terbeban. Dan tentu bebas boleh, tapi tidak boleh kebablasan. Dan tentu saja apa yang diyakini, yang dipercaya itu senantiasa dimiliki. Jadi satu warning, satu perhatian, satu kehati-hatian yang harus dimiliki. Bagaimanakah itu? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu peristiwa besar. Bagaimana kisah para rasul 16 tadi. Yang pertama, kita diajak sebagai orang-orang percaya atau kumpulan orang-orang percaya yang disebut gereja. Itu berani bersinergi, berani bersatu, melepaskan diri dan bersama-sama menghilangkan belenggu gelap mata rohani, gelap mata iman dan kepercayaan yang tentu dimiliki. Apalagi kalau sudah demi kehormatan dan kedudukan ego, sudah gelap semuanya. Maka disitulah yang tidak boleh terjadi, di mana satu tubuh Kristus ini diharapkan bisa bersinergi. Seperti siapa? Paulus dan Silas. Di mana Paulus dan Silas itu bertemu dengan seorang perempuan tukang tenun. Kalau bahasa tukang tenun itu apa Bapak Ibu? Halo? Tukang tenun itu berarti apa? Ya dukun, nyantet gitu ya. Wah, dan suka melakukan gaib-gaib ritual kayak gitu ya. Dan itu menghalangi keberadaan pekabaran sukacita, firman yang hidup. Jadi firman yang hidup itu mau ditenggelamkan oleh orang-orang seperti itu. Dan itu dipercayai sejak zaman Yahudi. Dan orang-orang petenung itu Bapak Ibu mudah mempengaruhi orang-orang percaya. Dan apalagi belum percaya. Dan tentu saja Paulus dan Silas itu berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Dan merasa dirugikan kehadiran mereka berdua. Kemudian ia membuka mata hati. Dan tipu daya yang dilakukan seorang perempuan itu. Maka karena dia terpojok dan karena dia berdiri-sendiri oleh kuasa Tuhan, sekumpulan orang yang sudah percaya tadi itu memenjarakan Paulus dan Silas. Namun dalam kondisi terpenjara itu Bapak Ibu, Paulus dan Silas tidak terdiam. Paulus dan Silas berani menunjukkan sikapnya bersaksi melalui apa tadi? Doa dan pujian. Dengan doa dan pujian mampu membuka celah, mengabarkan sukacita, pengampunan, pertobatan dan pemulihan Bapak Ibu. Sehingga keberanian itu dari mata hati yang gelap terbuka, apalagi kepala penjara yang saat itu menjaga dia di penjara terasa terbelenggu. Tuhan buka hati mereka. Tuhan buka jalan bagi mata hati seorang penjara. Sehingga kepala penjara itu meyakini dan melihat sendiri kondisi bebencanaan gempa bumi ketika mereka berdoa. Terguncangkan semua. Menyaksikan kuasa Tuhan Yesusnya Paulus dan Silas itu terjadi. Sehingga apa yang dilakukan, dia membawa seisi rumahnya bertobat, hidup baru dan percaya. Karena dia sudah percaya maka dia diselamatkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kalau sudah demikian, sudah banyak saksi yang terjadi, apakah kita juga akan mengelak, menggelapkan mata hati kita? Sudah percaya kembali ke jalan dosa lagi? Kalau kita sudah terbebas dari belenggu, apakah kembali pada comberan lagi? Atau lumpur yang itu lagi? Tidak.
Jangan sampai itu terjadi, apalagi di dalam kehidupan kita yang bersinergi. Contoh ibu bapak yang terkasih, ketika kita diiming-imingi judi. Nah, ini judi online, ini bahaya ini. Ini merajalela tidak hanya kalangan orang tua, anak-anak muda seneng judi. Judi online itu penyakit enggak Bapak Ibu? Penyakit namanya judi. Judi yang dengan maya. Dolanan yang maya itu enggak tahu dimainkan. Pertama awalnya itu senang, keduanya dapat, wah ketiganya kita bangkrut semuanya, lalu sampai habis-habisan. Nah, hati-hati yang ini Bapak. Ini banyak kasus. Tidak hanya golongan orang-orang bawah, orang-orang atas saja sudah terpengaruh kok. Pejabat aja terpengaruh. Yang kedua, kepahitan Bapak Ibu. Jangan sampai ada kepahitan hati, sifat buruk, kenakalan boleh sekali saja. Halo, anak-anak muda, nakal cukup sekali. Engko nek wis nikah, kowe ojo nakal meneh. Itu saya perintahkan, saya sampaikan pada anak-anak saya juga. Cukup sekali. Engko nek wis nikah, ojo kembali ke masa buruk lagi. Jadilah sebagai orang tua yang baik, yang nurut, yang bisa memerintah gitu. Ya ini masih juga orang tua nakal, wis duwe anak, duwe bojo ngajari nakal gitu ya. Kepahitan. Oleh sebab itulah yang tidak dikehendaki Allah, karena kita akan bersama mendewasakan iman kita Bapak Ibu. Supaya apa? Kita mendapatkan terang itu terus kembali menerangi hati kita. Sampai usia lanjut, jangan sampai usia lanjut masih nakal lagi gitu. Bu Bapak yang kedua, Tuhan ajarkan pada kita di Wahyu 22, bagi orang yang sudah terbelenggu, terbebaskan, engkau akan diberikan upah, pahala. Kerajaan surga itu telah menanti saudara melalui Paskah yang kita jalani ini Bapak Ibu. Bagi setiap orang yang sudah melalui Paskah, makanya Paskah itu sampai kebangkitan disebut apa? Kemenangan atas maut. Nah, bagi yang nggak menghayati sungguh-sungguh pasti akan kebingungan di Paskah. Opo ya takut terus gitu. Kemenangan atas maut. Belenggu dosa itu sudah terpatahkan oleh siapa? Darah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, harus bangkit? Sia-sia kalau nggak dibuktikan seperti itu. Makanya seringkali kita masih ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Karena Tuhan tadi di Wahyu sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya mengikut aku tidak akan pernah dia tersia-siakan. Tetapi yang tidak percaya akan terlemparkan ke dalam jurang yang maut kembali. Nah itu. Makanya Tuhan kasih waktu, aku akan segera datang, aku akan menyertaimu dengan titipan nanti. Minggu depan kita kuasa Roh Kudus ini. Ini diingatkan lagi. Roh Kudus itu menuntun kita supaya kita enggak goyah, tidak ke kanan ke kiri. Maka disinilah kita akan mendapatkan berkat itu. Karena apa? Sang Alfa dan Omega itu ada. Allah yang hidup, yang awal datang. Dan yang kedua, yang akhir, dia akan datang kembali juga memberikan tempat. Maka dari itu ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita sudah melalui dua peristiwa ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus menggenapi dalam doanya. Menggenapi dalam doa. Ini doanya Tuhan Yesus. Dia meminta supaya hal di dunia ini, umat yang percaya kepadanya saling menyatu, saling bersinergi, saling memberikan kasih, memberikan kabar kesaksian. Nah ini jangan sampai lupa. Kesaksian seringkali kita lupakan. Seringkali kita tidak berani, kita nggak mau keluarkan. Supaya mereka itu yang di luar sana itu terbebas dari belenggu. Mereka itu kebingungan mau jalan kemana gitu. Kita sampaikan Bapak Ibu.
Kita keluarkan sabda Tuhan yang hidup. Kenapa firman Tuhan itu hidup? Kenapa Bapak Ibu? Kok firman Tuhan itu hidup? Kenapa? Karena dia selalu ada setiap waktu dan setiap saat. Sampai tahun keberapapun Anda tidak di bumi ini, itu akan hidup terus. Dan ketika kita matikan, dia tetap hidup. Dan kita diingatkan, oh, ternyata firman hidup memang benar-benar hidup. Makanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala komunitas yang kita miliki hari ini kita diajak rukun, saling mengasihi dan menjadi saksi dari keperbedaan di dunia. Tanggal 1 ini kita memperingati hari apa? Halo, hari lahirnya kesaktian Pancasila. Indonesia kuwi ora dijajah kalih sinten? Portugis lagi. Mau dijajah lagi Bapak Ibu? Nggak mau kan? Kalau dijajah lagi mau zaman dulu Mbah Putri, Mbak Kakung, halo? Wah, lah iya kan? Mangan wera iso sego nggih. Nah, dahare napa Mbah? Sega. Singko klambine nanggo bagor nggih. Ora iso terbebas wae. Wah, dikekang. Kebutuhan itu, nah, bersyukurlah anak muda, Bapak Ibu yang muda-muda sekarang zaman now ya kan. Kita sudah berseragam cakep, mangane sega ya kan. Lawe wat gitu. Bersyukurlah karena Pancasila itu memberikan harapan baru. Memperkokoh kebersamaan seluruh suku, seluruh agama, seluruh ras ya, warna kulit kita itu, supaya kita bersinergi di Indonesia ini, supaya kita tidak terjajah lagi. Walaupun Pak ya merdeka, tapi ya sing jajah ana wong nyatane pajak-pajak naik ya iya. Ya memang itulah untuk kebutuhan kita, tapi sadari Bapak, banyak orang yang sudah diberikan hak tapi dikorupsi ya ada gitu ya. Tapi itu karena egonya mereka, keinginan tubuhnya yang tidak terpuaskan. Maka disitulah kita jangan sampai terjadi, karena kita orang-orang beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai contoh ini tadi, mari kita bertoleransi bersama suku, agama, dan ras ya. Ketemu orang yang sipit, jangan sampai kita berbicara kalimat napa? Menapa? Wong Cina ki pelit. Ndak ada orang Cina celit. Ketemu orang Batak, suarane banter gitu. Wah, kayak wong Batak, suarane banter kok kayak gawe kekuasaan. Tidak, orang Batak juga ada yang baik, orang Cina juga ada yang baik. Ketemu lagi orang yang masuk gereja, orang asing, lalu kita berpikir kayak orang jahat kayak nah. Belum sudah kita belenggu sendiri. Tidak seperti itu. Itu saudara kita hidup di Indonesia. Kita tetap menghargai berapapun orang yang beragama lain atau orang yang tidak beragama, tetap kita hargai. Yang penting apa? Mari satu tubuh Kristus kita rukun karo sedulur yo rukun guyub ya. Maka kalau kita sudah melalui itu, saya kira Bapak Ibu itu surgamu, itu surga panjenengan. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lalui yang selanjutnya, Mas? Ya, kebablasan. Jangan pernah menaruh duri di jalan mereka. Ya. Atau jalanku. Jangan pernah menaruh duri, Bapak Ibu, kalau tidak ingin tersakiti. Siapa tahu suatu saat nanti kamu datang mencari aku tanpa alas kaki, engkau akan cocok. Nah, itu menggur rasa dewek. Jangan pernah taruh itu. Hiduplah dengan sukacita.
Karena kita sudah terbelenggu, sudah dilepaskan oleh darah Kristus. Marilah hidup dengan sukacita. Jangan bawa duri-duri itu. Karena itu akan menyakitkan sekali ya. Mari kita bersama melepaskan belenggu dosa dalam sifat dan karakter kita, tabiat kita ya. Kita ingin bersama menang dari si jahat. Bawalah sumber sukacita terbesar bagi orang-orang percaya yang hidup kudus, rukun, guyup, nyedulur, nah, dan benar dan adil. Ia tidak akan membiarkan dunia ini jatuh, dikuasai oleh kegelapan. Ia ingin dunia ini semua damai, sejahtera, dan adil. Sebagaimana ia datang sebagai Raja Agung, ia akan menjatuhkan juga hukuman yang setimpal bagi mereka yang jahat. Percayalah, Tuhan Yesus merangkul, menuntun, menggendong saudara dan saya, seisi rumah kita dan keluarga gereja kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saat teduh. Sama-sama kita akan mengakui berhenti menghadapi dan dunia. Aku percaya kepada Allah yang kuasa, kami dan bumi, dan kepada Yesus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita dan pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkitlah dari antara mati. Naik ke surga, duduk bersama Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang bersama, Tuhan Maha Kudus, Tuhan besar, Bapa dari hidup yang kekal. Muliakan dalam nama-Mu. Kami sungguh bersyukur oleh karena pesan-Mu Tuhan, memberikan kami hidup baru atas belenggu-belenggu yang mengikat diri kami, belenggu-belenggu sifat tabiat kami yang ada di dalam dagingan kami. Secara jiwa dan raga kami ingin terus terbebas dari belenggu dosa, belenggu kejahatan. Biarlah Tuhan saat ini menuntun kami supaya kami jangan sampai teringat kembali, atau saat-saat perjalanan derita yang kami lalui, kami melupakan keguyupan dan kerukunan-Mu Tuhan. Dan ketika kami mengalami semuanya itu, kami melepaskan iman keyakinan kami. Tolong kami Tuhan, jangan sampai kami melepaskan atas berkat keselamatan anugerah yang cuma-cuma itu. Karena ini akan menjadi kesia-siaan kami ketika kami hidup di dunia menuju kepada kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus kami datang untuk mengadili, menghakimi bagi kami yang benar-benar percaya dan tidak percaya. Oleh sebab itu Tuhan topang kami supaya kami kuat sampai akhir hayat kami dengan seisi rumah kami. Tolong kami Tuhan, hadirkan Roh Kudus terus mengalir dan menuntun dalam langkah kami, sehingga kami saat ini bersama-sama menguatkan, menghibur, dan memberi kedamaian bagi saudara kami yang lemah. Dan itu untuk saudara kami Bu Marwati, Bapak Slamet, Bapak Ibu-Ibu, Ibu Retno, Bapak Sujarno, dan tentu saudara kami Bapak Sirun yang masih dengan pergumulan pemulihan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, menguatkan dan menghibur mereka. Roh Kudus-Mu selalu memberi ingatan dan menguatkan dan menghibur mereka yang lemah. Makanan, minuman, obat senantiasa menjadi penyalur kekuatan tubuhnya. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan juga akan memberikan kami kemampuan
sebagaimana orang tua yang selalu akan persiapkan anak-anak kami masuki ujian sekolah untuk kenaikan dan kelulusan. Biarlah mereka semua dikuatkan ya Allah, mampu mengatasi dan menjadi pertanggungjawabkan sebagaimana kami orang tua, dan terus mendidik mereka supaya mereka juga sanggup melaksanakan tugas, kewajiban dan ujian yang mereka hadapi. Walaupun kami seringkali memberikan kepahitan, tapi kami senantiasa harus memberi peringatan untuk dapat pulih dari belenggu kepahitan itu. Kami yakin Tuhan, Kau juga akan menuntun orang tua kami yang senantiasa terus berikan penghiburan dan penguatan, supaya mereka juga telah mendapatkan kerajaan surga-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mohon kekuatan bagi anak-anak kami yang mencari jodoh, mencari pekerjaan, lulus. Biarlah mereka senantiasa diberi berkat penyertaan-Mu. Kami percaya anak-anak kami sungguh anak-anak Tuhan yang akan terus berupaya sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik bagi Allah dan juga bagi keluarga dan bangsa ini. Mampukan anak-anak kami Tuhan bisa bersinergi bersama dengan kami. Dengan itu juga Tuhan, kami mohon setiap perjalanan langkah kami disertai oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan, sertai pula perjalanan kami di gereja ini, senantiasa akan melanjutkan kegiatan-kegiatan di bulan Pentakosta, di mana kami bersama-sama beranjak untuk mempersiapkan diri. Nanti sore kami merapat dengan pleno majelis dan panitia unduh-unduh. Kiranya Tuhan sertai kami, supaya apa yang kami rancang dan kami perkuat di dalam pemberitaan ini senantiasa boleh bertumbuh di dalamnya. Melalui kegiatan unduh-unduh Pentakosta yang akan kami hadirkan tanggal 8 nanti, kiranya Tuhan memberkati panitia yang mempersiapkan segalanya, dan kami juga akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, penyertaan-Mu selalu hadir di tengah jemaat-Mu dengan rukun, guyup, dan saling terpeni. Demikian kami akan bisa mewujudkan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Demikian pula kegiatan aksi donor PMI yang tidak akan pernah selesai. Kami terus membagikan berkat bagi darah yang kecil. Perkara yang kecil ini bisa menjadikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sana. Sertailah saudara-saudara kami yang akan menyumbangkan, dan juga kegiatan PA, baik kegiatan PA Bapak, kegiatan Kompa, gabungan, dan juga kegiatan-kegiatan hari Minggu yang akan berjalan esok. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu itu semua. Kiranya kami berharap disinilah kami bisa terpuaskan, karena oleh Paskah, melalui kenaikan dan melalui turunnya Roh Kudus, kami bisa kuat melalui Tritunggal-Mu Tuhan. Kami menang atas segala maut. Tuhan berkati segenap perjalanan kami di dalam aktivitas sepekan yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan akan membentengi jemaat-Mu yang saat ini akan undur di rumah ibadah dan kembali bersahabat, bersilaturahmi, dan membangun kasih di luar sana dengan orang-orang yang berbagai agama, keyakinan, dan pendapat. Tuhan, mampukan kami bisa menjadi pekabar karya kesaksian melalui tutur kata dan melalui langkah perjalanan ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bersyukur atas apa yang Tuhan telah berkati. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam penyempurnaan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan
persembahan yang dilandasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang diberi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita kumpulkan ucapan syukur kita dengan kita memuji saja 3. dalam kami menghadap Tuhan. Dalam ucapan syukur ini Tuhan berkati
agar menjadi kemajuan bahkan berkat berjemaat di pelayanan gereja. Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai jemaat dengan senantiasa mengucap syukur. Tuhan akan memberikan semuanya berhasil. Apapun yang dikerjakan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan senantiasa menyertai seluruh kehidupannya dan memberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Agar jemaat itu senantiasa tercukupi, bahkan menjadi saluran berkat kehidupan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Melalui ucapan syukur kami senantiasa menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam kami menghapuskan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian pengutusan perjalanan melangkah kita, nyanyikanlah berkumandang suara dari seberang. Berkumandang sebelah sayamu, hanya jiwa dalam dosa kirimlah sayamu, kirimlah berita Injil, menyerah dan menyerah, kirimlah berita Injil, menyerah dan terelak. Bait kedua, kita telah tanda, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan janganlah jem, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelap. Selalu senantiasa hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah saudara dengan sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalani hidup dalam rasa syukur dan doa, dan setialah untuk melakukan panggilannya. Berkat mengiringi saudara, terimalah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan dan kasih. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Guntur nggih, Pak. Guntur. Guntur, Pak. Makasih Pak, Kami Sugeng Guntur. Sugeng Guntur. Bre. Guntur. Tadi, Mbah, sehat-sehat, Pak Wandi. Sugeng Guntur, Pak. Sugeng Guntur. Monggo, Mbah. Mangga-mangga. Sugeng Guntur. Selamat pagi. Sugeng Guntur, Pak. Golek. Nginep sini? Oh iya. Naik turun. Terima kasih. Ini berkati Mbak Lina, Sugeng Guntur. Om Anda. Maju. Ya. Selamat hari Minggu, Sugeng Guntur. Selamat hari Minggu. Terima kasih ya, Fit. Ya. Ini ya. Fajar. Oh. Selamat datang ya, terima kasih.